balik lagi di video aku. Kali ini aku bakalan aku udah ke screenshot pengalaman netizen plus 62, dan kali ini kita bakalan komentarin apa aja pengalaman para netizen plus 62 ini. Yuk langsung aja kita baca terlebih dahulu. Ini kita jangan sebut nama deh ya. Pengalamannya adalah, kalau mau banyak duit, jangan banyak anak. Terdengar kasar tapi benar. Boomers selalu ngeyel, katanya dulu aku anak 10 bisa berkecukupan. Padahal di balik itu ada anak yang masih kecil dirampas untuk jagain adiknya karena orang tuanya sibuk cari duit. Ya, ada benarnya juga sih. Lanjut, ada kakak yang harus ngalah untuk gak kuliah, mengubur mimpinya demi adanya. Ada anak pertama dan kedua terpaksa bantu cari duit buat beli beras dan lain-lainnya. Terkadang ada orang tua yang mengklaim semuanya jerih payah mereka. Change that mindset please. Tapi benar juga sih guys, menurut aku pribadi, kalau kita banyak anak memang rizkinya banyak ya. Rizkinya banyak itu kalau kita nyari. Kalau nggak nyari ya siapa yang kasih rizki? Masa tetangga sih yang mau kasih rizki gitu ya. Dan aku sedikit komentarin di sini. Kasihan sama anak pertama keduanya ya. Jadi kayak kasihan banget udah kebahagiaannya itu direbut terus sama adik-adiknya, harus menjaga adiknya, harus bantu orang tuanya cari uang juga. Jadi kasihan banget sih menurut aku. Jadi aku juga mindsetnya teman-teman, yang penting aku udah punya anak 1 atau 2, yang penting kan mereka berkecukupan dari segi pendidikannya, makanannya dan sebagainya, itu udah tercukupi gitu. Lanjut cerita yang kedua. Nah, ini per kader-kaderan ya. Jadi setelah jadi kader posyandu, saya jadi tahu kenapa jajan posyandu selalu nggak masuk akal. Untuk dimakan anak-anak, usut punya usut, ternyata dana dikorupsi sesama kader. Wow, kader bisa korupsi ya ternyata, bukan hanya pejabat. Oke lanjut, bayangin aja, batita dan balita tiap bulan itu paling mentok 25 orang. Dan tiap bulan dana untuk jajanan sendiri itu 500.000. Tapi tahu nggak, setiap posyandu cuman dapat regal 1, susu real good, piscok kecil-kecil, nasi kuning 6.000, ayam Kentucky 10.000, agar-agar 1 biji. Per anak bisa budget 15 sampai 20.000, tapi tiap bulan nggak sampai 10.000. Oke, jadi aku juga pernah ikut posyandu ya. Kita cuma di sini cuma dikasih paling telur puyuh 3 biji. Kalau nggak telur puyuh ya telur besar itu 1 atau 2 biji gitu. Terus ada agar-agar, ada juga kayak bubur yang harga 2.000-an. Cuman itu aja dikasih gitu loh. Oke, waduh. Dan itu tiap bulan kayak gitu-gitu terus gitu, nggak ada kayak perubahan apa gitu, kayak dikasih biskuit atau apa gitu, cuman itu terus. Ternyata setelah aku baca nih cerita dari Mbak Kader ini, ternyata dananya dikorupsi. Pantas aja ya tiap bulan tuh kalau kita ikut posyandu pasti ini aja sih gitu, nggak ada perubahan lain gitu, nggak ada menu lain atau jajanan lain buat ibu dan ibu-ibu atau balita yang ikut posyandu gitu. Nah, di daerah kalian kalau posyandu dapat apa aja? Coba deh komentar ya. Lanjut lagi cerita yang ketiga. 3 tahun belakangan ini, bos di kantorku rutin berangkatin karyawannya umroh. Wow, keren banget sih bosnya. Dan gongnya di tahun ini berangkatin 34 karyawan termasuk dia.
semuanya dibiayain suntik polio plus mening. Apa ya suntik mening itu? Oke, lanjut, dikasih uang saku juga. Wow, udah diberangkatin umroh, biayain umroh, dikasih uang saku juga. Keren banget sih bosnya ini ya. Patut ditiru nih bagi owner-owner dan bos-bos dimanapun berada. Oke, lanjut ya. Beliau non muslim, tapi beliau kok bisa ya sebaik itu. Pak Dop, saya doakan semua yang Bapak kasih berbalik kepada Anda. Doanya baik juga ya pastinya. Sehat selalu dan banyak rizki. Dia cuman mau didoain supaya dia jadi orang baik. Wow, cuman mau didoain jadi orang baik guys. Keren banget sih nih pada bos. Padahal kurang baik apa lagi ya, udah bisa bikin saya lihat Ka'bah berair mata saya ngetik ini. Keren banget sih. Banget sih Bapak siapa ya tadi, Bapak Dop. Patut ditiru ya guys, buat owner-owner, buat bos-bos di luar sana. Keren sih. Ini kayaknya nggak resign ya, sampai selamanya kayaknya nggak resign ya. Karena emang dikasih gratisin umroh, dikasih uang saku juga. Wah, keren banget sih bosnya. The best bos. Tapi aku juga pengalaman sedikit ya. Dulu itu aku pernah kerja di Cina. Nah, katanya orang-orang di Cina itu, kalau kita kerja di Cina itu pasti orangnya pelit, pasti bosnya pelit gitu ya. Tapi alhamdulillahnya banget guys, di pengalaman aku kerja di orang Cina, bos aku nggak pelit sama sekali. Kalau dia ada acara Imlek, acara Natal atau acara apalah gitu ya yang agamanya gitu, dia tuh kasih kita kayak dapat uang saku, dapat hampers. Nanti kita kalau sekecil-kecilnya kita dapat makan di McD, kita dibeliin McD dan sebagainya. Pokoknya ada aja deh yang dia kasih gitu. Alhamdulillah nggak sampai diumrohin sih kayak si mbaknya ini, cuman alhamdulillah banget dikasih bos yang baik aja udah alhamdulillah banget nggak sih, ya kan? Oke, lanjut cerita yang keempat ya. Aku lagi makan sama suami, anakku di kamar. Tiba-tiba anakku bilang, "Bu, aku Buru-buru dicek sama bapaknya. Ternyata bener Akhirnya sama bapaknya langsung dibawa ke toilet buat cebokin. Suaminya, kami si ibu, tinggalkan makanannya di meja makan buat cebokin anaknya. Biar aku bisa menyelesaikan makananku dengan tenang. Wow, keren. Sederhana, tapi buat aku bahagia. Sehat-sehat para suami yang mau diajak kerjasama dalam mengurus anak dan rumah. Tepuk tangan buat si suami mbaknya ini ya. Keren sih bisa diajak kerjasama dalam hal anak, dalam hal rumah, itu udah keren banget sih. Laki-laki menurut aku itu tahta tertingginya gitu loh. Kan kadang laki-laki tuh kayak males buat ngurus rumah tangga, males buat ikut misalnya nih hal kecilnya kayak nyapu, kayak beberes, cuci piring dah, apalah gitulah ya. Males banget gitu. Tapi di satu sisi ada aja cowok atau laki-laki yang mau diajak kerjasama dalam hal ini gitu. Apalagi dalam ngurus anak, jarang-jarang banget nih laki-laki yang mau diajak ngurus anak. Kita sebagai cewek aja ngurus anak sendiri atau ngurus anak itu udah capek banget gitu loh. Apalagi nggak dibantu sama suami, nggak dibantu sama mertua, waduh capeknya luar biasa ya guys. Syukur-syukurnya ada suami yang mau mengertikan dengan keadaan itu dan mau diajak kerjasama. Lanjut ke cerita yang kelima. Nah, ini tentang mertua lagi, perumah tanggaan lagi ya. Satu perkataan dari mertua yang akan gue ingat sampai mati. Udah hidup senang gak tahu diri, kerjaannya di rumah doang, cuma urus anak. Uang semua dari anakku, dasar si gendut, kata mertuanya. Tapi sejak perkataan dari mertua itu, aku terus mengupgrade diriku sendiri. Mulai aku mempercantik diriku sendiri, mengurus badan aku. Aku juga memulai bisnis kecil
Ya walaupun dari pendapatan bisnis aku nggak seberapa, tapi cukup untuk membiayai kebutuhan aku sendiri. Good buat si mbaknya ya. Kita tepuk tangan buat mbaknya. Ini menurut aku sih keren ya. Memang sih perkataan mertua nih kadang-kadang bisa menyinggung perasaan kita, apalagi kita udah capek ngurus anak, udah capek ngurus suami, udah capek ngurus rumah, terus tiba-tiba si mertua datang dengan perkataan yang kurang enak tuh kayak langsung masuk ke hati gitu loh ya kan. Kita sampai bawah perasaan sampai nggak hilang-hilang gitu. Nah, kita dari perkataan yang buruk itu, yang kurang enak itu, kita jadi masukan. Ada orang yang bisa menerima itu sebagai masukan. Jadi kayak merubah diri, kayak tadi mbaknya ini mengupgrade diri sampai bisa membuat bisnis kecil-kecilan itu udah keren banget sih. Tapi ada juga sih yang menurut aku mertuanya tuh baik-baik aja. Kayak alhamdulillah ya, pengalaman aku nih dapat mertua alhamdulillah baik banget. Terus kalau aku pun nggak masak atau nggak apa, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Syukur banget ya di satu sisi itu, dan nggak membedakan anaknya dan menantunya gitu. Alhamdulillah syukur banget. Tapi di satu sisi ada aja pasti mertua yang kurang baik dan baik. Jadi si pengalaman mbak ini semoga dari mengupgrade diri, jadi cantik, jadi pembisnis, semoga mertuanya nanti lama-lama bisa merubah diri juga ya, menjadi lebih baik ya, menjadi mertua yang baik. Kan kalau ada cuan pasti semuanya jadi aman, tentram ya kan. Semoga si mbaknya ini kehidupannya jauh lebih baik lagi. Oke. See you next video aku ya. Jangan lupa di like ya teman-teman.